Hello guys, it's Gary Geraldi and welcome to my channel. Kali ini kita akan membahas tentang seorang pahlawan legendaris Korea. Dia adalah Yi Sun-shin, seorang laksamana yang tak pernah terkalahkan dalam setiap pertempurannya. Ada 3 modal utama yang membuat dia menjadi tak tertandingi. Yang pertama, dia mampu menyiapkan pasukannya dengan pelatihan yang baik. Yang kedua, dia mampu menyusun strategi dan taktik perang dengan sangat tepat. Yang ketiga, dia memiliki kemampuan yang mumpuni dalam hal teknologi angkatan laut. Hal tersebut dibuktikan dengan keberhasilannya dalam merancang kapal gubuk seon atau kapal kura-kura yang sangat dapat diandalkan dalam pertempuran laut. Karena kemampuannya itulah, akhirnya ia mampu menggagalkan invasi Jepang ke Korea. Yi Sun-shin lahir pada tanggal 28 April 1545 di Gyeongchon-dong, Hanseong. Dia terlahir sebagai putra ketiga dari keluarga bangsawan klan Deoksuyi. Layaknya anak bangsawan, Yi Sun-shin juga dididik dengan ajaran-ajaran Konghucu sejak kecil. Yi pun tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas, pandai memanah, dan berkuda. Hal tersebut membuatnya tertarik untuk masuk ke dalam militer. Pada usia 21 tahun, Yi menikah dan dikaruniai 3 orang putra dan 1 orang putri. Ketertarikannya pada dunia militer sebenarnya cukup aneh dalam keluarganya, mengingat sebagian besar keluarganya memilih kesusastraan sebagai pilihan hidup. Pada usia 22 tahun, Yi memutuskan untuk bergabung ke dalam militer. Lalu pada usia 28 tahun, dia mengikuti ujian militer. Akan tetapi pada ujian tersebut, dia terjatuh dari kuda dan kaki kirinya patah. Namun, dia tidak patah semangat. Dia mengikuti ujian itu kembali pada usia 32 tahun dan akhirnya berhasil lulus. Tak lama setelah kelulusannya, Yi pun diangkat menjadi seorang perwira. Karena keteguhan dan ketegasannya, dia banyak dibenci oleh atasan dan para perwira lainnya. Akhirnya, dia pun menjadi prajurit bawahan karena fitnah yang dituduhkan kepadanya. Namun, menjelang awal perang 7 tahun, di mana Jepang akan menyerbu Joseon, ia mengalami kenaikan pangkat menjadi Kepala Stasiun Angkatan Laut Kiriola berkat Perdana Menteri Ryu Seong-reong yang telah berteman dengannya sejak kecil sehingga dia telah mengetahui bakat kepemimpinan yang dimiliki oleh Yi Sun-shin. Setelah menjabat menjadi seorang komandan Angkatan Laut, Yi Sun-shin lantas membenahi Angkatan Laut Joseon dengan cara memperketat disiplin antar pasukan, mengembangkan persenjataan, menghasilkan senjata pertahanan yang kuat, diantaranya kapal perang gubuk seon dan panokseon, serta senjata api jija dan yonja chongtong. Kapal gubuk seon atau kapal kura-kura sangat penting sebagai ujung tombak Angkatan Laut Joseon. Kapal kura-kura itu memiliki 5 buah meriam, kemudian atapnya terbuat dari kayu dan dilapisi dengan duri-duri yang tajam, serta bagian kepalanya dilapisi dengan figur naga. Yi menulis dalam Nanjung Ilji atau buku harian perangnya bahwasanya letnannya yang bernama Nai Dayong telah berhasil menyelesaikan kapal perang gubuk seon dan menguji coba senjata api Jija dan Hyonja Chongtong pada tanggal 12 April 1592, sehari sebelum pecahnya Perang Imjin atau Perang 7 tahun. Perang Imjin atau Perang 7 tahun adalah serangkaian pertempuran panjang selama 7 tahun pada akhir abad ke-16 di semenanjung Korea yang disebabkan oleh invasi Jepang yang diprakarsai atas Toyotomi Hideyoshi, daimyo paling berkuasa saat itu, guna menaklukkan Korea di bawah kekuasaan Joseon dan Cina pada masa dinasti Ming. Toyotomi Hideyoshi mulai menginvasi Korea dengan pasukan sebanyak 160.000 pasukan pada tanggal 13 April 1592. Joseon tidak mampu menangkis serangan awal tersebut dan mengalami kekalahan telak. Dengan cepat, Jepang menguasai sebagian besar wilayah Korea. Karena situasi yang semakin mendesak, Raja Seonjo, Raja Joseon yang berkuasa saat itu beserta keluarganya mengungsi ke utara di tempat yang lebih aman. Yi lantas menganalisis situasi perang yang ada. Kemudian pada tanggal 4 Mei 1592, dia berangkat berperang dengan persiapan penuh. Kemudian dia mampu mengalahkan Jepang dengan menghancurkan 42 kapal perang milik Jepang
pada pertempuran Okpo, Happo, dan Jikjinpo. Yi Chunjin kemudian meraih kemenangan berturut-turut pada pertempuran Dangpo dan Danghangpo pada bulan Juni, pertempuran Nansan dan Angulpo pada bulan Juli, dan pertempuran Busan pada bulan September. Kemenangan yang luar biasa armada Yi tersebut akhirnya meningkatkan moral Angkatan Laut Joseon sehingga dapat mengontrol wilayah pantai selatan Korea. Di antara pertempuran yang dilaluinya, pertempuran Nansan yang terjadi pada tanggal 8 Juli 1592 dianggap tidak hanya sebagai pertempuran terbesar Yi, tetapi juga termasuk dalam salah satu dari 4 pertempuran terbesar di dunia bersama pertempuran Salamis, pertempuran Calais, dan pertempuran Trafalgar. Kemenangan di Ansan membuktikan keunggulan senjata api dan kapal perang Korea, serta kecemerlangan Yi dalam penggunaan taktik kreatif angkatan lautnya yang bernama Hagikjin atau formasi sayap derek. Dalam pertempuran ini, Laksamana Yi Chunjin mampu menghancurkan 47 buah kapal Jepang dan berhasil merebut 12 kapal. Kemenangan pasukan Yi membuat pasukan Jepang di daratan menjadi terisolasi dari bantuan negerinya. Hal tersebut dimanfaatkan oleh pasukan Joseon untuk melakukan serangan balik dan berhasil merebut kota Pyongyang dengan bantuan pasukan Ming. 2 bulan kemudian, ibu kota juga berhasil direbut. Pada tanggal 15 Agustus 1593, Yi Chunjin dianugerahi gelar Samdo Sugun Tongjesa atau Panglima Angkatan Laut Selatan sebagai pengakuan atas prestasi luar biasanya tersebut. Sayangnya, terlepas dari semua upaya dan prestasinya, ia terjerat politik domestik dan akhirnya harus kehilangan posisinya sebagai Panglima tertinggi Angkatan Laut Selatan dan dikawal ke Seoul sebagai penjahat pada bulan Februari 1597. Ia diancam hukuman mati setelah mengalami penyiksaan brutal, tetapi akhirnya dibebaskan berkat upaya para pendukungnya di istana yang menyelamatkan hidupnya. Setelah dibebaskan, dia hanya menjadi seorang prajurit bawahan. Namun, jenderal yang menggantikan Yi sebagai Tongjesa, yakni Jenderal Won Gyun, mengalami kekalahan telak dan tewas dalam pertempuran Chilchonyang. Sedangkan dari 134 kapal yang ikut serta bersama Jenderal Won Gyun, hanya 12 kapal yang berhasil selamat. Setelah mendengar kekalahan Jenderal Won Gyun, sang raja lantas menyesali keputusannya dan mengangkat kembali Yi Chunjin sebagai Tongjesa. Pada saat itu hanya ada 13 buah kapal perang Panokseon yang tersisa yang berada di komandonya. Sang raja yang mengetahui kesulitan Yi Chunjin yang hanya memiliki 13 kapal, lantas menyarankannya untuk berhenti berperang di laut dan bergabung dengan Angkatan Darat. Namun, Yi meyakinkan sang raja bahwa ia memiliki alasan kuat untuk melindungi perairan kawasan Biola dan Chungcheong guna mencegah serangan Jepang dari jalur laut ke ibu kota. Pada tanggal 26 Oktober 1597, ke-13 kapal Laksamana Yi Chunjin berhadapan dengan 300 kapal Jepang. Berkat sempitnya Selat Myeongyang, hanya 130 kapal Jepang yang berhasil masuk. Berkat perjuangan heroik dan strategi briliannya, Laksamana Yi Chunjin akhirnya berhasil mengalahkan armada Jepang. Dari 130 kapal Jepang yang berhasil masuk ke Selat Myeongyang, 31 tenggelam dan 90 rusak parah. Sedangkan Laksamana Yi Chunjin tak kehilangan satu kapal pun. Tanggal 18 September 1598, Hideyoshi Toyotomi mengembuskan nafas terakhirnya. Meninggalnya Hideyoshi lalu diikuti dengan munculnya perintah dari Jepang supaya pasukan Jepang di Korea agar segera kembali ke negaranya. Pada tanggal 16 Desember, armada Jepang yang dipimpin oleh Yoshihiro Shimazu sebanyak 500 kapal sedang berlayar kembali pulang ke Jepang. Akan tetapi, dihadang oleh armada Joseon yang dipimpin oleh Laksamana Yi Chunjin yang dibantu armada Ming yang dipimpin oleh Laksamana Chen Lin di Selat Noryang. Armada Joseon berhasil menenggelamkan lebih dari 200 kapal Jepang. Akan tetapi kemenangan gemilang tersebut harus dibayar mahal dengan gugurnya Laksamana Yi Chunjin akibat tertembak peluru dari pasukan Jepang. Saat meneriakkan perintah maju, Laksamana Yi Chunjin terkena peluru dari kapal musuh dan terluka parah. Dia meminta kepada anak buahnya untuk menutupi tubuhnya dengan perisai
dan menyembunyikan kematiannya dari pasukan lain agar mereka tidak terkejut. Pertempuran sedang mencapai puncak-puncaknya. Tabuhkan genderang perangku dan jangan sekali-sekali mengabarkan kematianku. Begitulah kalimat yang diucapkannya sebelum meninggal. Yang menyaksikannya menghembuskan nafas terakhir adalah anak tertuanya Yihu dan keponakannya Yiwan. Sambil menahan kesedihan, mereka pun meneruskan pertempuran. Kemenangan armada Laut Joseon ditandai dengan kehancuran 450 buah kapal Jepang dan sisanya melarikan diri. Pertempuran ini pun menandai berakhirnya perang 7 tahun. Setelah pertempuran Noryang berakhir, jenazah Sang Laksamana dibawa ke kampung halamannya di Asan untuk dimakamkan di sebelah makam ayahnya, Yi Jeong. Kuil pun dibangun untuk menghormatinya. Selain itu, terdapat juga patung Yi Sun-chin di Seongjo di pusat kota Seoul. Selama perang Imjin, Laksamana Yi Sun-chin adalah seorang pejuang unggul yang tak pernah terkalahkan dalam setidaknya 23 pertempuran di bawah komandonya dalam 7 tahun. Selain sebagai komandan yang brilian, dia juga pemimpin sejati yang mencintai rakyat dan negaranya serta mengorbankan dirinya untuk mereka. Patriotisme dan integritasnya patut menjadi teladan bagi kita semua. Oleh karena itu, orang Korea menganggapnya sebagai salah satu pahlawan terbesar sepanjang sejarah Korea.